Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Mustika Francisca dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Seumur Biring menggunakan regresi eksponensial. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam maupun di bidang ilmu terapan lainnya. Salah satunya di bidang industri. Seiring dengan majunya industrialisasi dan ketatnya persaingan, sebuah perusahaan dituntut mampu tetap bertahan dan memenangkan persaingan dengan perusahaan lain. Persoalan yang sering dihadapi dalam dunia industri adalah adanya suatu pernyataan bahwa suatu sistem yang telah dirancang dan dibuat secanggih dan sekompleks apapun pasti akan mengalami gangguan, baik gangguan ringan, sedang, maupun berat. Salah satu elemen penting pada mesin yaitu biring. Bila biring tidak berfungsi dengan baik, maka seluruh sistem tidak bisa bekerja secara semestinya. Kerusakan biring harus diprediksi dengan akurat sebab akan menentukan berapa lama sisa umur fungsi biring pada suatu mesin. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui modal remaining useful life pada biring menggunakan regresi eksponensial, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh pemotongan data dengan mengabaikan kondisi normal yang dimulai dari saat terjadinya kerusakannya. Vibrasi. Vibrasi adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu yang disebabkan oleh gaya. Biring. Biring adalah elemen mesin yang mampu menumpu poros berbeban, sehingga gesekan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang usia pemakaiannya. Fitur extraction merupakan bagian yang penting dan akurat dalam memonitoring dan mendiagnosa kerusakan. Ada 6 fitur yang digunakan untuk mengekstraksi data. Yang pertama, peak-to-peak. Yang kedua, root mean square. Yang ketiga, skewness. Yang keempat, kurtosis. Yang kelima, mean. Dan yang keenam, standard deviation. Fitur processing ada 2 tahapan. Yang pertama, normalize dan smoothing untuk menentukan kurva yang lebih smooth untuk mengurangi noise. Tahapan analisis di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, extraction, yang kedua, processing, yang ketiga, penentuan fitur, yang keempat, regresi eksponensial, dan yang kelima, remaining useful life. Pada tahapan ini akan disajikan hasil dan pembahasan dari penerapan tahapan analisis pada tahapan sebelumnya. Dengan menggunakan program MATLAB, didapatkan plot ekstraksi fitur data vibrasi biring satu-satu pada horizontal sebagai berikut. Tahapan selanjutnya yaitu memilih fitur yang sensitif terhadap kesalahan untuk memprediksi remaining useful life dilakukan dengan 2 tahap, yaitu normalize dan smoothing, yang dibantu menggunakan software Excel. Dengan menggunakan persamaan berikut dan dibantu software Excel, didapatkan plot normalize pada fitur sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan smoothing berikut dan dibantu software Excel, didapatkan plot smoothing pada fitur data vibrasi biring satu-satu pada arah horizontal sebagai berikut. Dengan memperhatikan hasil fitur extraction dan processing dari ke-6 jenis fitur tersebut, maka fitur yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah fitur root mean square. RMS yang akan dianalisa ada 2 macam. Yang pertama, pola fitur ekstraksi RMS dengan keseluruhan data pada keadaan vibrasi biring normal menuju vibrasi biring cacat atau rusak. Dan yang kedua, pola fitur ekstraksi RMS dengan sebagian data dengan cara di-cut off bagian yang mengalami kerusakannya saja. Tahapan analisis data keseluruhan fitur RMS pada keadaan vibrasi biring normal menuju vibrasi biring cacat atau rusak dianalisis menggunakan bantuan SPSS dan output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Untuk output ANOVA, hasil simplifikasi sebesar 0, lebih kecil dari 0,05, dan F hitung lebih besar dari F tabel. Maka dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi nonlinear adalah eksponensial. Untuk output koefisien, dapat diinterpretasikan bahwa faktor waktu mempengaruhi fitur RMS. Jika ketika waktu 0 detik, maka nilai fitur RMS sebesar 0,243 mm. Dan jika terjadi penambahan 1 detik pada waktu X, maka nilai fitur RMS akan mengalami peningkatan secara eksponensial sebesar 1 mm. Untuk perhitungan rule, menggunakan bantuan software Excel dan SPSS. Tahapan dalam rule dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan parameter A1, B1, dan C1. Maka parameter A1 sebenarnya 0,243 dan parameter B1 0,001. Sementara untuk parameter C1 sebenarnya 0,4517 dilakukan secara visual dilihat dari plot transisi RMS seluruh data seperti pada gambar berikut. Yang kedua, menentukan failure threshold dari plot RMS.
Seperti pada gambar berikut, dihasilkan oleh ITS failure yang akan digunakan adalah 2798. Pada tahapan selanjutnya adalah menentukan inverse dari model persamaan YT sehingga diperoleh persamaan TJ. Dan yang terakhir, menentukan nilai prediksi rule. Dapat diinterpretasikan bahwa dalam data vibrasi biring sinyal getaran dikumpulkan setiap 10 detik, maka dalam pola tersebut dapat disimpulkan bahwa jika biring sudah digunakan selama 18.160 detik, maka sisa umur biring 27.880 detik, atau 7 jam 44 menit 40 detik lagi. Tahapan analisis pada sebagian data fitur RMS dengan cara di cut off bagian yang mengalami kerusakannya saja sama dengan tahapan data keseluruhan fitur di pembahasan yang sebelumnya. Plot berikut dapat diinterpretasikan bahwa dalam data vibrasi biring sinyal getaran dikumpulkan setiap 10 detik. Maka dalam pola tersebut dapat disimpulkan bahwa jika biring sudah digunakan selama 6.400 detik, maka sisa umur biring 4.843 detik atau 1 jam 20 menit 43 detik lagi. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi eksponensial dapat digunakan untuk menentukan atau memprediksi remaining useful life dengan hasil yang sangat memuaskan. Dan yang kedua, pengaruh pemotongan data dengan mengabaikan kondisi normal yang dimulai dari saat terjadinya kerusakannya saja membuat model dan plot lebih bagus daripada menggunakan data keseluruhan saat kondisi normal menuju terjadinya kerusakan. Di mana model dengan nilai R kuadrat tertinggi merupakan model yang dengan tingkat akurasi yang baik. Diperoleh nilai R kuadrat pada model persamaan regresi eksponensial dengan menggunakan data keseluruhan dan data cut-off, yaitu sebesar 76,3% dan 79,9%. Maka hasil dari nilai R kuadrat pada model persamaan regresi eksponensial dengan menggunakan data cut-off lebih bagus daripada model persamaan regresi eksponensial dengan menyertakan seluruh data, karena menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi.